Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Adi Makayasa dari kelas A2 kelompok 1. Dengan kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil bahasan kami pada hari ini terkait topik bela negara. Baik, kali ini kita membahas tentang pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan, berbangsa dan bernegara dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Yang ketiga, menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi manusia. Kemudian, mencintai tanah air dan bangsa. Demokratis, dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama sosial. Kemudian wawasan kebangsaan ini juga memiliki tujuan, yaitu memperkuat rasa bangga terhadap identitas nasional. Yang kedua, menjaga eksistensi globalisasi Indonesia di tengah arus globalisasi. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, dan sosial budaya untuk mencapai cita-cita nasional. Kemudian, menjamin kepentingan nasional. Dan yang terakhir, menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan wawasan kebangsaan ini juga memiliki aspek. Yang pertama adalah aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan keamanan, dan aspek ideologi. Selanjutnya kita membahas terkait bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Aktualisasi bela negara dapat diwujudkan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam lingkungan kerja sebagai ASN. Kemudian sifat-sifat bela negara. Yang pertama adalah sifat lunak atau psikologikal, yaitu pemahaman ideologi negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian nilai-nilai luhur bangsa, dan wawasan kebangsaan. Kemudian persatuan dan kesatuan bangsa dan kesadaran bela negara. Kemudian fisikal. Yang pertama, perjuangan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, pengabdian sesuai profesi. Yang ketiga, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional. Kemudian, penanganan bencana dan menghadapi ancaman non-militer seperti ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Kemudian ada juga sifat keras seperti menghadapi ancaman militer. Yang pertama komponen utama, kemudian komponen cadangan, dan yang terakhir adalah komponen pendukung atau non-hambatan. Bela negara di Indonesia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan, keutuhan wilayah Indonesia,
kemerdekaannya selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia udah siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan, dan memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuan kesejahteraan. Yang kedua, tujuan keadaban. Dan yang ketiga adalah tujuan kedamaian. Selanjutnya kita membahas terkait SANKRI atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4 terakhir pada tahun 2002. Merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggara negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas terkait indikator nilai-nilai bela negara. Ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang pertama adalah menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Selanjutnya menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Sadar sebagai warga bangsa, negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang pertama adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi, kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum, kemudian berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian indikator yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran seperti pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Indikator selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti bersedia mengorbankan waktu, tenaga pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Indikator yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Secara psikis atau mental, memiliki sifat disiplin ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional, seperti memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatannya. Kemudian, bela negara perspektif hukum. Konsep bela negara ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, yaitu menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Bela negara sejatinya telah didesain secara konstitusional, tepatnya terdapat pada Pasal 27 Ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, wujud bela negara di bidang hukum. Contohnya yang pertama adalah memberi perlindungan hukum, memberi keadilan pada setiap warga di mata hukum, memberikan hak kepada warga untuk membela diri ketika ada pengadilan, kemudian mematuhi aturan yang berlaku. Wujud bela negara di kehidupan sehari-hari. Contohnya belajar dengan giat, berkontribusi dengan kegiatan sosial, tidak melanggar norma sosial, menolong orang yang sedang kesusahan, selalu jujur dan amanah, membayar pajak tepat waktu, dan menghargai pendapat orang lain. Dasar hukum bela negara, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian Hari Bela Negara. Hari Bela Negara atau HBN adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi pemerintahan darurat Republik Indonesia oleh Syafruddin Prawinegara di Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres nomor 28. Baik, kesimpulannya adalah penyelenggaraan bela negara di Indonesia dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi sebagai warga negara. Masyarakat dapat memilih bentuk bela negara yang sesuai dengan dirinya dan profesi yang sedang dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun relevansi bela negara di Indonesia dengan siasah dauliyah bahwa dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara baik pada masa Rasulullah SAW dan di Indonesia sama-sama diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu Piagam Madinah, dan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undang. Semua konstitusi tersebut sama-sama mengatakan bahwa membela negara dan menjaga pertahanan serta kedaulatan negara merupakan hak dan kewajiban semua warga negara, baik dalam siasah dauliyah maupun di Indonesia. Apabila kepala negara menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya, maka setiap warga negara wajib mengangkat senjata, yang disebut dengan istilah perang semesta, yang artinya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mengangkat senjata. Seperti adapun persiapan-persiapan dilakukan dalam menjaga pertahanan negara, yaitu dengan dibentuknya organisasi ketentaraan, yaitu seperti Murtazikah yang relevan dengan Tentara Nasional Indonesia, yang merupakan sama-sama tentara yang dipersiapkan dan digaji oleh negara.
Baik, itu adalah hasil presentasi saya terkait wawasan kebangsaan dan bela negara yang telah saya dapatkan pada pembahasan pada hari ini. Sekian saya ucapkan dan terima kasih.